Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang tarikan kartu tarotnya untuk membaca asmara cinta segitiga mereka yang Sun, Moon, Rising, Venus-nya berada di Gemini. Dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca Gemini dengan pasangan sahnya. Tarikan kartu tarot kedua untuk membaca Gemini dengan selingkuhannya. Tapi sebelum Mari mulai, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Baik, kita awali dengan melihat situasi Gemini dengan pasangan sahnya dulu ya. Ini energi untuk Oktober 2022. Ada energi dari Strength di sana. Kemudian ada energi dari Six of. Kemudian ada di situ energinya, energi dari iya ya. Kemudian mari lihat lagi energi berikutnya. Ada cinta untuk kamu Gemini. Aku boleh cinta sama kamu Gemini, tapi aku lebih memilih untuk mencintai diri aku sendiri aja gitu ya. Jadi kalau Mari lihat sedalam apapun perasaan dari pasangan Gemini untuk diri Gemini, Mari rasa orang ini masih akan lebih banyak menahan diri. Entah ini menahan dirinya karena apa gitu ya. Untuk beberapa mungkin karena jarak ya. Jadi tidak bisa terlalu ekspresif banget ke Gemini ini seperti gimana gitu ya. Nah, kalaupun ini misalnya tidak ada jarak, tapi Mari rasa dia lebih kayak yang ini bukan egois ya, ini bukan egois, tapi menurut dia mencintai dirinya dia ini itu lebih keutamaan di sana gitu ya, sebuah keutamaan. Dan mungkin ya beberapa juga di sini nampaknya sedang proses untuk healing, barangkali ya, namanya sebuah hubungan ya. Mulai banyak kelihatan, wah ini bikin aku sakit, wah ini bikin aku perih, oh ini bikin aku nggak tenang. Jadi biar jangan gila di sana kan, biar jangan harus ketemu sama psikolog gitu ya, biar nggak ketemu sama Mari ya. Jadi yang kayak mengambil langkah, ya udah aku untuk saat ini tuh bener-benerin dirinya aku aja. Untuk saat ini aku tuh yang sayangin dirinya aku aja gitu ya, ngelakuin sesuatu itu yang orientasinya untuk diri aku sendiri aja dulu. Nah, modelnya di sana. Tapi kalau jika memungkinkan terjadinya koneksi antara mereka berdua, saya rasa memang pasangannya Gemini ini akan tetap mencoba gitu. Jadi bukan orang ini tuh narsistik gitu ya, enggak. Tapi ya kalau ada pertemuan ya dia tetap akan menyambut Gemini dengan baik. Dia akan menyambut Gemini dengan bagus kayak gitu ya. Tak ada dia tendensi, oh aku pura-pura cuek aja biar dia tahu rasa di sana gitu ya. Enggak juga kalau menurut Mari. Oke. Kemudian di sini ini jadi kayak yang mengontrol diri, lebih mencoba untuk mengontrol diri lebih baik ya, mengontrol hubungan, mengontrol hidup ya, mengontrol hidup sendiri itu lebih baik. Kalau Mari rasa orang ini memang dia tuh agak penyabar ini ya nampaknya. Dan ini bisa orangnya tuh polos banget ini. Kalau Mari lihat pasangan sahnya Gemini ini polos banget. Jadi ibaratnya gini ya, kalaupun dia pernah tersakiti oleh Gemini di sini, tapi dia yang ketika Gemini sakit, orang ini mau ini datang gitu. Atau setidaknya dia tidak menjadi penyembuh luka bagi Gemini, tapi dia tuh tidak akan mau ya nambah-nambahin persoalan, nggak akan mau nambah-nambahin permasalahan. Dan gaya-gayanya orang ini tuh nggak yang berusaha jadi Wonder Woman atau jadi Superman bagi hidup orang lain. Nah gitu ya, kalau misalnya dia ada apa-apa dengan Gemini, dia tahu misalnya, oh alah Gemini lagi kayak gini, oh, ya sudah, aku doakan semoga dia dapat solusinya. Oh dia sakit, oh ya semoga dia cepat sembuh. Nah yang modelnya kayak gitu, ini baik. Kalau Mari lihat ini baik banget ya orangnya ya. Jadi mungkin usia dia sudah tua, tapi dia ini ada kayak gaya-gaya bocahnya. Gimana orang bocah tuh kan
polos gitu ya. Orang bocah tuh kayak yang tak ada niatan mau nyakitin orang lain gitu ya. Kalau bisa yang baik terjadi dalam hidup dirinya dan orang lain, ya udah lebih memilih itu dia daripada tak kacauin lah hidup seseorang. Enggak kayak gitu. Jadi seberapa besar pun game ini nyakitin dia, saya rasa orang ini akan memaafkan ya, akan memaafkan. Dan dia juga tidak ada niatan yang wah aku harus dengan game ini, tidak ada ego di sana. Ya kalau game ini mau sama aku ya oke. Kalau dia nggak mau dengan aku, ya udah, ndak usah. Nah modalnya dia kayak gitu. Ada gaya-gaya legowo di sini, gitu ya. Nggak yang hidup ini harus seperti ini, harus seperti itu. Mari rasa sahnya game ini nggak gitu. Tapi dia ini bisa ya Pisces, Scorpio, Cancer. Ya udah ngalir aja, gitu ya. Ngalir aja. Lagi dia pengen mau bikin baik ya dia bikin baik. Lagi dia nggak pengen ya dia nggak pengen, gitu ya. Dia nggak mau memaksakan dirinya harus berlebih-lebihan di situ, gitu. Jadi dia bisa yang aku nggak mau bikin kamu utang budi sama aku sehingga itu menjadi jalanku untuk menguasai kamu. Dia nggak mau. Gitu. Aku nggak mau kelihatan wow di depan siapapun, terutama di depan game ini. Ya ini aku. Ya dia kalau dia ngomong ya ini aku, apa adanya ya kayak gini aku. Gitu ya. Lagi aku mau perhatian sama kamu ya aku perhatian, lagi aku nggak mau ya nggak mau. Yang penting aku tuh tidak punya niatan buruk, tidak punya niatan jelek sama kamu. Ketika aku nggak care sama kamu, itu memang aku lagi tidak bisa care sama kamu karena ada beberapa alasan. Bukan karena biar mampus kamu, biar tahu rasa kamu. Sakit kan nggak ada aku, mari rasa nggak yang kayak gitu. Model dari pasangan sahnya Gemini ini. Gitu ya. Barangkali mungkin ada ya, namanya ego. Kadang-kadang mungkin mau ada gagasan mampus kamu biar sakit. Tapi habis dari situ, ini orang-orang yang kayak langsung istighfar ini. Astaga. Apa ini pikiranku ini? Nah, langsung dia yang kayak gitu. Mudah tersadarkan ini orangnya. Mudah sadar dia, astaga ngapain aku punya pikiran jelek seperti itu. Langsung dia mengerti. Gitu ya, aku nggak mau lah yang buruk-buruk itu nggak mau. Sebisa mungkin tak jaga diriku ini. Sebisa mungkin tak jaga perilakuku, pikiranku gitu ya. Untuk yang keluarnya itu baik aja gitu. Jangan nyebabin konflik bagi orang lain. Nah di sana ya. Apalagi mungkin dia kayak ngalamin dia diabaikan terus-menerus oleh Gemini ini. Ketika dia mendapatkan pengabaian dari Gemini, dia langsung cepet-cepet ya, dia rapikan dirinya. Oh aku nggak dapat kebahagiaan dari Gemini. Ya udah, aku aja bahagiain diriku sendiri. Nggak ada masalah di situ. Nah kalau Mari bilang ini kayak yang nggak ada masalah, ya dia ngomongnya tuh nggak ada masalah. Aku nggak mau berat-berat lah. Gitu ya, aku nggak mau heboh-heboh lah dalam hidup ini. Jadi kayak ada energi lempeng gitu. Mungkin kita akan lihat ini orang kok bodoh banget gitu ya, tapi ya Mari rasa ya ini jalan hidup yang kok nampaknya menarik untuk dilakukan ya. Nampaknya itu kok yang pas dilakukan gitu. Jadi dia nggak akan biarkan apapun itu membolak-balik hidupnya dia, gitu ya. Dia mau bahagia, ya udah dia usahain sendiri bahagia. Mungkin memberikan kesempatan ke Gemini untuk saling berbahagia dengan dia, mungkin ada di sana. Tapi ketika saling berbahagianya itu tidak dia dapat, ya dia gegas. Dia langsung ngambil sikap di sana. Kalau kamu nggak mau saling berbahagia dengan aku, ya udah aku aja bahagia dengan diri aku sendiri. Gitu ya. Dan bahkan mungkin orang ini tuh akan bener-bener kayak cinta banget ini sama dirinya, kayak dia nge-adore banget ini dirinya. Tapi lagi-lagi ini bukan narsistik ya, dia bukan narsistik, dia sedang menjaga kewarasannya dia, gitu ya. Dia sedang menjaga kewarasannya. Nah di sana, kamu nggak hubungin aku, Gemini, nggak apa-apa, aku juga nggak akan hubungin kamu, gitu ya. Nah mungkin di sini energinya Gemini yang pengen kejar aku dong, gitu ya. Miliki aku dong, gitu. Energi Gemini.
Padahal kalau orang ini datang, bisa aja Gemini makin cepat larinya. Gitu ya. Ini kayak mancing-mancing. Energi Gemini mari lihat tuh mancing-mancing. Nguji cek-cek ombak di sini. Gitu ya. Kalau aku pura-pura diam, nah dia bagaimana nih? Dia ngejar aku nggak? Atau bisa kayak gini, ini bukan pura-pura, tapi ini challenge. Tapi ini tantangan. Ini nampaknya beberapa Gemini ini agak memanipulasi, ya, memanipulasi keadaan. Jadi misalnya kayak gini. Ini bisa dia mau agak sepele nih ke pasangan sahnya. Tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang menolak orang yang tulus untuk dia. Ini orang tulus ini, tulus banget ini ya. Ngacung ya siapa yang punya energi seperti ini. Tolong tinggalkan jejak kamu di kolom komentar. Jadi maksudnya gini, Gemini ini mau ini ada sok-soknya untuk sekarang ya. Ini untuk sekarang. Nanti bisa satu saat itu dia sadar, semakin membaik. Namanya orang ya, orang sedang belajar gitu. Salah dulu, keliru dulu. Biar mengerti nanti, oh ini yang tepat ya, oh ini yang baik ya. Nah gitu, jadi jangan kita ngejudge terlalu keras. Nah jadi ini bisa Gemini gini. Dia ini main curang gitu ya. Gayanya mari lihat main curang. Tapi dia bisa kayak yang naik ini harga dirinya dia. Naik harga dirinya dia. Tapi harga diri naik ini prasangkanya aja. Sebenarnya ego di sini yang naik, bukan benar-benar harga diri, tapi ego yang naik. Wah, aku dengan orang lain itu aku bisa lebih bahagia, aku begini, aku dapat cewek lebih cantik. Aku dapat cowok yang lebih kaya. Gitu ya. Aku dapat seseorang tuh yang lebih dari kamu, wahai sahku gitu. Nah, bisa dia, kamu bisa nggak kayak gitu? Aku maunya yang kayak gitu loh. Gitu lah. Mungkin dia masih melihat masih yang hanya wahnya saja dari orang lain, gitu. Bisa mungkin orang lain itu lebih keren, lebih seksi, lebih sukses, bisa aja, gitu ya. Tapi kok ya nggak dilihat ini orangnya apa adanya. Nggak boleh kita banding-bandingin orang, gitu ya. Nggak boleh kita banding-bandingin orang. Kalaupun orang yang di sana itu wow banget daripada yang ini, tapi kamu pantas nggak dapetin orang yang sewow itu untuk selama-lamanya? Nah, kadang-kadang kita lupa di sana. Karena orang yang wow, dia pun akan berpasangan sama yang wow juga. Sekarang diri ini wow juga enggak, gitu ya. Kalau mungkin untuk jalan 1-2 tahun bisa. Tapi kalau kita punya kualitas yang tidak sama dengan orang yang kita anggap wow itu, dia pasti akan mencari level yang sesuai dengan dia juga gitu loh. Kebanyakan di sana ya. Rata-rata di sana. Mari ini ngomongnya rata-rata. Memang ada beberapa kasus orang yang wow dengan orang yang enggak. Pasti akan cari yang wow juga. Bisa aja terjebak untuk sekian waktu. Tapi pada akhirnya semesta akan turun tangan. Semesta ya nggak rela juga ya. Masa orang baik sama orang yang kualitasnya kayak gimana, mungkin butuh lama untuk terjadi perpisahan. Tapi akan diselesaikan, turun tangan nanti ya, turun tangan nanti itu semesta gitu lah. Gitu ya. Semesta juga pengen menghadiahkan orang yang baik itu dengan sesuatu yang baik juga gitu ya. Nah, pada akhirnya akan berhenti, tapi yang tulus untuk menyeimbangin, menghadirkan keharmonisan di sana, nah itu nanti yang akan langgeng. Gitu. Bisa aja sekarang dia melihat sahnya ini banyak kurangnya, atau dia mungkin tidak menjujuri apa adanya tentang pasangan sah. Mungkin dia sibuk dengan yang lain, gitu ya. Dia sibuk dengan orang lain, dia sibuk dengan petualangan lain. Tapi bisa terlihat di sini bahwa dia sedang melewatkan seseorang yang punya jiwa yang indah ya, kalau mari katakan ini jiwa yang indah. Nah, modalnya kayak gitu. Barangkali ya memang lagi pengen bebas-bebas dulu. Barangkali memang gitu ya. Kesibukannya dia untuk hal lain itu mengganggu keharmonisannya dia dengan orang yang sebaik ini. Barangkali dia pengen dia dikejar.
Tapi ketika dia ini dikejar, dia bisa akan membandingkan pasangan sahnya dengan orang yang lain di sana. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi ini ada kayak yang pengabaian. Nah, ini bisa yang kayak kadang-kadang gitu ya, orang-orang yang beberapa tuh cari perkara dalam hidup. Tapi sebenarnya dia cari perkara dalam hidup dia ini itu biar dia menjadi dewasa aja itu sesungguhnya. Sana ya. Mau dirajakan, mau diratukan, tapi tidak mau. Lagi kayak kepengen aku jadi pejuang aja lah dulu gitu loh. Ya, aku pengen jadi pencari aja lah dulu. Gitu. Kalau dapetnya enak, kok kayaknya ndak asik ya. Untuk beberapa punya prinsip yang seperti itu. Terlalu mudah didapat, jadi ndak dihargai. Gitu ya. Terlalu indah yang didapat, jadi sudah dianggap mungkin itu biasa. Pengen naik roller coaster kehidupan dulu. Nah, di situ ya energi Gemininya. Baik. Dalam pembacaan ini dipengaruhi oleh energi dari sesama Gemini, Sagittarius di situ. Kemudian ada energi dari Taurus, ada energi dari Leo, ada energi dari Pisces, Scorpio, Cancer di sana. Ya, kemudian nah itu aja ya, itu aja. Itu bisa hanya sekadar nunjukin energi, bukan nunjukin dengan siapa Gemini sedang berdealing. Kita masuk ya ke pembacaan Gemini dengan selingkuhannya. Situasi hubungan mereka adalah, jadi kayak pengen bebas itu Gemininya ya. Mungkin dia ngerasa ya gagal, nggak mau lah dia. Aku nggak mau lah dulu serius-serius banget sama sahku ini gitu ya. Nggak mau dulu. Mungkin untuk beberapa jika kondisinya masih pacaran, aku pengen pacaran aja lah dulu. Aku pengen menaklukkan dulu lah sebanyak-banyaknya pria atau sebanyak-banyaknya wanita. Tunggu capek dulu gitu ya kalau dia kondisinya masih pacaran. Tunggu capek dulu baru mikirin hal yang stabil, hal yang jangka panjang gitu ya. Oke. Gemini dengan selingkuhan. Ya. Oke. Oh, ini juga ndak oke juga nih secara garis besar. Mari lihat. Ya. Ya. Oke. Baik, kemudian energi Gemininya, bocah nih energinya. Oke, tapi berjuang. Oh, tersakiti. Iya. Ketika dengan pasangan sah, dia bisa aja diratukan. Nah, dengan selingkuhan, saya rasa tidak seindah itu. Gitu ya. Bisa aja dia mau dengan selingkuhan. Kuat ini keinginan dia untuk bisa dengan selingkuhan. Kuat banget. Sampai dia di sini merasa, aku mau sama kamu, tapi kok keadaannya kayak gini ya? Gitu. Jadi banyak kecewanya ini Gemini dengan pasangan selingkuhannya. Padahal kalau Mari rasa pasangan selingkuhan ini baik ya sama dia, baik juga ini sesungguhnya. Apakah ini orang yang nggak tahu ya bahagia itu apa sih? Atau mungkin ini orang yang nggak tahu batasan ya? Mungkin dia datang dalam hidup dia untuk sementara ini punya ekspektasi yang tinggi, jangan-jangan ini Gemininya. Jadi ketika dia bisa aja tersaklek ya. Mestinya tuh kayak gini, mestinya tuh kayak gitu loh. Jadi sebaik apapun orang ke dia, bisa dia ngerasa kurang di sini. Selalu merasa kurang. Gitu. Beberapa ini bisa ya, ini alam bawah sadarnya tuh ngomong, hidup ini adalah perjuangan. Mungkin dari kecil dia selalu
didoktrin gitu sama orang tuanya dia, sama lingkungannya dia. Mungkin di dunia pendidikannya juga. Bahagia itu nggak akan datang segampang itu. Bahagia itu harus diperjuangkan. Ada istilahnya banting tulang, gitu ya. Ada istilahnya bahwa hidup ini adalah peperangan, gitu loh. Jadi kalau datang yang mudah-mudah ke dia ngerasa nggak pas, gitu ya. Dia ngerasa itu nggak benar kalau yang datang yang mudah-mudah ini dalam hidupnya, gitu. Dan jangan-jangan memang banyak hidup di ilusi nih, gitu ya. Mungkin dia menggambarkan tuh kayak yang drama-drama gitu ya. Kalau mari lihat, dia nggak tahu ini drama-drama apa ini, ilusi-ilusi dia ini. Tapi yang jelasnya itu menyulitkan diri Gemininya sendiri. Ketika dia sudah memiliki, dia bisa menganggap dia belum memiliki. Nah gitu ya. Dia kayak yang nggak nyadar apa yang dia mau itu tuh sudah ada. Dan dia bisa kayak melakukan pencarian terus-menerus. Gitu loh. Ngerasa kurang, ngerasa hampa, itu terus-menerus. Bisa ini terjadi. Dan seperti ini bisa yang nggak tahu nih, mana yang benar, mana yang salah, mana yang ilusi, mana yang real. Bisa dia bingung di situ. Beberapa mungkin biasa membohongi diri sendiri gitu ya. Bohong dia dengan dirinya. Yang ada dibilang nggak ada. Yang nggak ada dibilang ada. Misalnya, ada bahagia tapi dia bilang nggak ada bahagia. Nah, misalnya kayak gitu nih. Jadi bisa Gemini tuh hidup di dunia yang ngambang. Ngambang banget. Yang dia cari itu kayaknya hanya bisa dia dapatkan dari alam mimpi. Gitu ya. Jadi dia dikasih semesta pun dia, dikasih Tuhan pun dia hadiah dengan sebegitu mudahnya. Dia bisa yang, aku nggak mau hadiah yang mudah. Tapi dikasih dia mau yang kayak menantang gitu ya. Tapi ketika masuk dia dalam situasi yang menantang, dia ternyata nggak siap juga, gitu loh. Dia ternyata rapuh juga di sana. Nah itu mari lihat ini ya. Jadi kayak yang abu-abu banget ini. Abu-abu banget. Nah gitu ya. Dan itu bikin dia bisa kayak yang stres sendiri nanti nih jatuhnya. Dia sakit sendiri nih. Gitu ya. Padahal ini pasangannya bisa orang yang baik gitu ya, orang yang baik. Baik kalau mari rasa di sini. Tapi mungkin Gemini haus dia ya, bisa dia haus akan pengakuan dia di sini. Nah gitu. Padahal mungkin pasangannya memang lagi agak sibuk ini ya, beberapa ini sibuk perkara uang. Sibuk perkara uang. Orang ini tuh nyata banget hidupnya. Dia ini sayang sama Gemini, tapi dia nggak bisa hidup di angan-angan, dia nggak bisa hidup di ilusi-ilusi. Orang ini yang nyata-nyata aja, ya kerja, ya berusaha, gitu ya. Bisa dia di sini tuh yang kayak Gemini, kamu tuh harus gini ya, kamu tuh harus begitu ya. Kalau kamu mau punya kehidupan yang baik, kamu tuh harus begini, gitu. Mungkin kamu tuh harus support aku. Nah, tapi Gemini di sini nanggung, energinya tuh nanggung. Mungkin kamu support aku dalam bentuk uang ya, biar aku dirikan perusahaan, biar aku punya kehidupan kita yang lebih baik gitu ya. Tapi Gemini bisa nggak percaya sama orang ini. Bisa dia di sini kayak yang pelit, tanpa dia sadari dia bisa sebenarnya tuh pelit energi. Makanya tadi Mari katakan, begitu datang tantangan, nggak sanggup juga Gemini ngadepin tantangan itu. Ketakutan juga dia, pelit juga dia untuk berkorban. Gitu. Nah di sana ya. Atau Gemini mungkin bukan ngasih aku uang, tapi
kasih aku waktu ya untuk aku sibuk dengan hidupnya aku nih mau kerja nih, aku nih mau nyelesain skripsinya aku, atau aku mau fokus untuk mengembangkan bisnisnya aku mau sibuk dulu berkarirnya aku, gitu ya. Ini untuk masa depanku, kalau aku stabil, aku bisa dengan kamu tuh hadirnya stabil gitu. Coba kalau aku nih serba kekurangan, pasti aku akan mengharapkan berketergantungan sama kamu, dan aku di sini nggak mau berketergantungan terus-menerus ke kamu. Gitu. Aku juga pengen mandiri di sini. Gitu loh. Mungkin orang ini memang punya gambaran-gambaran besar ya tentang siapa dirinya dia, kehidupan seperti apa di masa depannya dia, gitu ya. Jadi orang ini tuh yang nggak, kalau pejuang ini Mari rasa benar-benar pejuang kalau yang ini. Kalau game ini gaya-gayanya aja pejuang, tapi pejuangkah dia? Nanti akan diuji, gitu ya. Nanti akan diuji. Seharusnya sih pejuang ya, orang-orang game ini harusnya orang-orang yang visioner gitu ya, orang-orang yang mau mengejar apa yang dia mau. Biasanya kayak gitu sih, gitu ya. Tapi kalau dia main-main egois dengan selingkuhannya ini, tetap dia tuh tidak akan bahagia, gitu loh. Harusnya kan saling support, bukan harus sih, tidak ada yang mengharuskan ya, tidak ada yang mengharuskan. Tapi baiknya mungkin di sini tuh kayak yang saling support. Tapi game ini yang model seperti ini bisa melompat dari satu relationship ke relationship yang lain, gitu ya. Bisa ini akhirnya kayak kutu loncat di sini energi game ini, gitu loh ya. Ketika dia tidak sabar menunggu seseorang, atau dia tidak benar-benar membuka matanya dia melihat seseorang, melihat pasangannya dia, maka dipastikan dia akan melompat dari satu relationship ke relationship yang lain. Ini energi yang kayak determinasi tuh tidak bisa panjang. Cepat-cepat datang pikiran-pikiran negatif, terutama game ini di sini ya. Cepat datang pikiran negatif, gagasan-gagasan negatif itu cepat datang. Gitu ya. Ketika negatifnya itu datang, dia ini kan banyak ini ya. Perasaan negatif, pikiran negatif ini banyak banget. Dan itu mendorong game ini Mari rasa untuk melompat segera, untuk lari segera ya, untuk mencari lagi dengan segera. Nah gitu. Tapi kalau misalnya dia, jadi itu ya bagusnya juga ini energi game ini. Makanya ini nampaknya orang-orang yang mungkin banyak sebenarnya dia memetik karma baik dalam kehidupan dia yang sekarang ini. Tapi apakah dia sadar itu atau enggak? Karena Mari tangkap baik pasangan sah maupun pasangan selingkuhan, ini sebenarnya orang-orang yang tulus yang datang ke dia ya. Orang-orang yang bagus gitu. Orang-orang yang bagus. Walaupun ya dibilang perfect banget manusia itu ya enggak juga ya, tetap ada ininya, adalah kurang-kurangnya dia. Tapi walaupun orang ini ada kurangnya, namun dia tidak menyerah ini dalam kekurangannya dia. Ini orang yang mau bertumbuh ini. Begitu juga dengan pasangan sah tadi. Pasangan sah tadi itu pun orangnya mungkin dia tidak sewow selingkuhan, tapi dia punya hal-hal indah yang lain juga di sana. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi kok dua-duanya ini datang dalam hidupnya game ini orang yang kalau Mari katakan orang yang punya kualitas gitu ya. Sama-sama ndak orang sembarangan ini yang datang ini. Maksudnya ndak sembarangan ini bukan yang kalau orang berarti itu harus punya uang banyak, harus punya status sosial yang wow, enggak. Tapi yang kualitas Mari bilang di sini jiwa-jiwa yang berkualitas yang datang di sini ya ke game ini. Orang yang berkualitas secara mental, secara jiwa, itu hanya tinggal menunggu waktu untuk punya uang berlimpah, status sosial yang baik gitu ya. Hanya tinggal tunggu waktu aja. Gitu. Karena mereka punya modal di dalam dirinya mereka. Itu yang paling penting.
gitu ya. Nah di sana kalau hanya ya itu tadi, itu yang paling penting, gitu ya. Nah di sana entah Gemini sadar atau enggak di sini. Tapi kalau dia mau memperjuangkan yang ini, kalau marah rasa sih ya enggak masalah-masalah juga ya. Tapi ya baiknya di situ kayak yang konsisten di sana ya, kayak yang sabarlah di sana. Nah modelnya kayak gitu, jangan yang lompat dari satu sisi, dari satu model kehidupan ke kehidupan yang lain. Tunggu dulu, karena kok kayaknya jadi serba nanggung. Dengan pasangan sah nanggung, jangan dengan yang ini juga akhirnya nanggung di sini. Sama-sama baiknya sesungguhnya ya, mau pilih yang pertama yang sah atau mau pilih yang selingkuhan, sama-sama baik. Tapi ya tergantung lagi apakah memang mereka ini akhirnya mau tetap dengan Gemini lagi gitu ya. Tapi kalau dilihat hanya dari sisi Gemini, keduanya ini bagus. Terlepas dari apakah memang keduanya ini pengen membersamai dia panjang bersama, entahlah gitu ya. Tapi memang untuk saat sekarang ini, mari lihat orang ini sibuk, tapi dalam kesibukannya dia tetap mempertimbangkan dari sisi Gemini. Oke ya, itu aja dulu. Jadi dalam pembacaan Gemini dengan pasangan selingkuhan, itu hadir energi. Jadi gini ya, mungkin kalau ada Gemini yang lagi melihat video ini, kamu jangan mempersusah lah hidupnya kamu ya. Nah, mungkin derita-derita, ini kan kamu lagi menderita ini untuk beberapa ya. Nah, nggak usah bilang di kolom komentar, kamu jujur aja lihat dirinya kamu. Kamu sedang menderita di sini, dan jangan-jangan penderitaannya kamu ini tanpa kamu sadari kamu yang menariknya sendiri, gitu ya. Oke. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, kemudian hadir energi dari sesama Gemini, hadir energi dari Taurus, Virgo, dan Capricorn, energi dari Aquarius di sana hadir ya. Oke, baik. Mungkin itu hanya sekedar energi, bukan nunjukin dengan siapa Gemininya sedang berdealing. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.